Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna muhammadan rasulullahi khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus ta'mir Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabarnya, sehat? Kita sepakat, Pak, pasca istirahat masa COVID-19 ini, saya ganti tema. Saya akan membawakan tema manajemen kolbu. Belajar jadi AA dulu, Pak. Manajemen kolbu dan fadhailul a'mal atau fadilah amal. Nanti dua kitab jadi rujukan kita, yakni Riyadhus Shalihin dan kitab At-Targhib wa Tarhib. Hanya saja saya perlu ingatkan, memang kondisi persebaran dampak dari pandemi COVID-19 sedang memuncak kembali. Tapi ini sebetulnya uji coba kekebalan tubuh umat manusia. Saya perlu ingatkan, yang menyebabkan kematian bukan corona, tapi ajal. Setuju gak kira-kira? Setuju ya. Karena jangan salah akidahnya juga. Kematian sebab bukan corona justru lebih banyak. Dan corona ini jelasnya ya cara Allah menegur manusia. Kalau manusia itu sejatinya sehebat apapun dia tidak bisa apa-apa. Kemudian yang berikutnya, saya dengar informasi dari pejabat Balai POM, ternyata memang sudah sukses uji coba vaksin tahap 3. Vaksin di Indonesia ini sumbernya dari Qatar. Uji coba tahap 1 dan tahap 2 sukses di Qatar. Indonesia tinggal uji coba tahap 3 dan 4. Tahap 3 sudah sukses, disuntikkan ke 1000 orang relawan lebih dan tidak ada efek samping sama sekali. Jadi insya Allah sebentar lagi vaksin corona akan disuntikkan secara massal kepada rakyat Indonesia. Nah, sampai disuntikan itu mudah-mudahan kita nggak kena corona. Allahumma amin. Kalau kita pakai masker, pakai hand sanitizer, termasuk kita cuci tangan, itu upaya antisipasi saja. Efeknya udah gede, Pak. Dokter itu sudah pakai APD lengkap masih ketularan juga. Kalau pengen nular masih ketularan juga. Jadi jangan salah juga. Justru kata para ahli, pencegah corona paling utama itu bukan masker, tapi pencegah paling utama itu adalah imunitas, ketahanan diri. Berarti imun kita yang harus kuat dengan cara konsumsi vitamin 1. Yang kedua, jangan panik
al-wahmu nisbud da, karena panik itu adalah sebagian dari penyakit. Karena rata-rata penyakit disebabkan bukan oleh makanan, tapi penyakit itu Bapak Ibu disebabkan oleh pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira? Makanya yang banyak stres, yang banyak cicilan. Orang kalau banyak cicilan pasti pelit, dia tidak mau berbagi dengan sesama, bahkan tak mau ngasih orang tuanya karena banyak pikiran, banyak yang ditanggung. Sekali lagi, hada zamanus sukut waluzumul buyut warudha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, lazim tinggal di rumah, stay at home. Nah, gara-gara stay at home inilah istri saya hamil lagi. Alhamdulillah. Ada hikmahnya ternyata. Kemudian waridho bil qut, ridho dengan persediaan makan yang ada. Dan akan tiba masanya di mana kita nggak bisa keluar rumah sama sekali dan tidak bisa makan sama sekali. Zaman fitnah Dajjal, ketika Dajjal sudah keluar. Ila antamut, sampai engkau mati. Baik, kita masuk ke tema kita. Ini baru pengantar bagian pertama, manajemen qalbu. Saya hendak sampaikan bahwasanya memang orang baik itu dimulainya dari hatinya. Saya ingin sampaikan 3 ciri orang baik. Saya sendiri aja belum yakin, Pak, kalau saya ini termasuk dalam 3 ciri orang baik ini. Dan ini bukan untuk menukir jidat orang. Hadis ini bukan untuk mengeker orang, tapi hadis ini Bapak Ibu untuk ngeker diri kita sendiri. Baik, 1, orang baik itu kita ngacu kepada sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingganya dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dicintai atau disukai pada dirinya sendiri. Ini kadang kita salah menerjemah, saking semangatnya wajar. Dalam khutbah atau ceramah kita terjemahkan begini: tidak beriman kalian sehingganya kalian mencintai saudara kalian sendiri seperti mencintai diri kalian sendiri. Tinggi banget itu. Itu kalau mau dipraktekin kayak gitu benar hadisnya, kayaknya kita nggak beriman. Apa bisa kita mencintai saudara muslim kita seperti mencintai diri kita sendiri? Nggak bisa. Percayalah, nggak bisa. Saya ambil contoh Kang Haji Yayan, cinta sama istrinya, tapi kalau istrinya meninggal saya yakin Kang Haji Yayan kawin lagi. Iya nggak kira-kira? Belum tentu. Oh hebat juga ya, hebat juga. Belum tentu. Artinya apa? Artinya memang ukuran itu nggak masuk. Ukuran itu nggak masuk. Susah kita mencintai tetangga kita seperti diri kita sendiri. Nggak bisa. Kalau hadis itu diterjemahkan kayak gitu, kita kafir semua. Kita nggak bisa mencintai teman kita seperti mencintai diri kita sendiri, karena memang terjemahan hadis itu bukan begitu. Maknanya memang nggak kayak gitu. Kita saja yang terlalu semangat menerjemahkannya. Jadi yang benar, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta
yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai li akhihi, bagi saudaranya, ma apa-apa yuhibbu li nafsi, yang disukai dan yang dicintai pada dirinya sendiri. Maksudnya begini, kalau kita dagang, sama-sama dagang, kalau kita senang dagangan tetangga kita laris, kalau kita senang dagangan kita sendiri laris, mestinya kita juga harus senang melihat dagangan tetangga kita laris. Itu maksudnya. Kalau kita senang kita kebeli mobil, kita juga harus senang melihat tetangga kita kebeli mobil. Itu orang lain. Kalau sudah kayak gitu, yakinlah orang lain. Senang melihat orang lain senang. Ikut susah ngelihat orang lain susah. Coba kalau dibalik, susah ngelihat orang lain senang dan senang ngelihat orang lain susah, yakin kita belum baik, belum baik. Nah, jangan buat ngukur orang, ukur diri kita sendiri. Kalau kita lihat tetangga kayaknya rezekinya lancar, tuyul nih, mikirnya ada ketuyul aja Pak. Lihat orang dagangannya laris, mulai senang kita, mulai kita recokin apa dia laris. Jangan pakai penglaris nih, kompetitor kita. Dan ini kadang-kadang secara alamiah, seolah-olah natural, tumbuh rasa benci kepada orang yang lebih baik dari kita. Kadang-kadang seperti ada alasan pembenaran untuk membencinya. Nah, belum baik. Ini cermin diri. Kalau saya begitu cerminnya. Jadi kita pasang cermin gede-gede, kita ngaca, tunjuk jidat kita sendiri, saya sudah kayak gitu atau belum. Ini problem manusia, mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Kalau terjemahannya yang tadi yang awal, berat, hatta yuhibba li akhihi atau hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu li nafsi. Harus kayak gitu hadisnya. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Emang agak berat. Kalau kayak gitu nggak sanggup kita. Tapi ketika kita terjemahkan secara benar, li akhi, apa-apa yang bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dicintai pada dirinya sendiri. Bahasa sederhananya, senang ngelihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Ini lawannya Bapak Ibu penyakit iri dan dengki, panasan. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, yang gampang panasan itu ibu-ibu. Ini kata ahlinya, kata ahli. Belum apa? Karena laki-laki itu pandangan ke depannya panjang. Jadi jangkauan pandang ke depan itu panjang. Tapi jangkauan pandangan ke sekeliling, kanan kiri samping agak pendek. Itu saya rasakan betul Bapak Ibu waktu belajar mobil. Waktu belajar mobil saya paling takut nyerempet. Perasaan kalau jalan padat itu saya sudah nyenggol aja. Kemampuan lirikannya terbatas. Jangkauan kanan kiri. Tapi kalau ngebut saya berani. Coba ibu-ibu itu kalau ngebut takut sekali ya. Seakan-akan akan nabrak yang di depan. Karena jangkauan pandangan ke depannya pendek. Tapi ibu-ibu itu jangkauan pandangan ke sampingnya panjang. Makanya ibu-ibu walaupun matanya ke depan, dia tahu yang di samping-samping. Dia tahu temannya baru ganti cincin. Ibu-ibu tahu. Dia tahu temannya kan udah nambah gelang. Gedenya dia kelihatan. Padahal dia nggak lihat langsung, cuma ngelirik doang. Dia tahu temannya tasnya nggak ganti-ganti gitu. Dari kemarin itu aja yang dipakai karena lirikan. Makanya yang banyak kepo ibu-ibu, yang banyak panasan ibu-ibu.
Ya, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigit, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli caleg main caleg, yang banyak begitu. Karena jangkauan kesamping tadi. Penyakit manusia itu yang paling mendasar adalah dengki. Karena pembunuhan pertama kali umat manusia ya dengki. Peristiwa Qabil dan Habil pemicunya adalah dengki. Perang antara sahabat pemicunya adalah dengki. Maka cocoklah kalau Takmir Masjid minta saya materi ini luar biasa manajemen qalbi. Saat kita sudah bisa mencintai saudara muslim atau mencintai apa-apa bagi saudara muslimnya seperti apa yang ada pada dirinya, insya Allah setidak-tidaknya kita sudah belajar untuk jadi lebih baik. Insya Allah. Satu ini dapat kita. Yang kedua, orang muslim yang baik itu yang bagaimana? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hanya gitu. Orang muslim itu yang selamat saudara muslimnya dari lisannya dan dari tangannya. Itu ciri muslim yang baik. Terutama di lisan baik. Karena Nabi ditanya su'ila an aktari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, alfa, nomor satu itu mulut. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Perbuatan mulut yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah ngegosip, ngomongin aib orang lain. Makanya ada orang yang bangkrut, bangkit dari hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan semua amal ibadahnya, tapi lisannya terlalu banyak merumpiin orang, terlalu banyak nge-share. Hati-hati. Kalau dulu orang ngerumpi cukup sama tetangga, atau pas beli sayur, kok beli sayur sejam gak pulang-pulang, ternyata ngerumpi sama tetangga. Tapi zaman sekarang Pak lebih mudah nyebar karena pakai media sosial, HP, pakai jaring kita, share di WhatsApp. Kadang-kadang sesuatu yang kita sendiri belum tahu pasti kebenarannya. Ini yang masalah. Tapi hanya gara-gara kebencian kita akan suatu kaum, maka kita sebar misalnya. Luar biasa. Betapa banyak orang yang bangkrut. Karena mengapa? Orang yang dizaliminya akan mengambil semua pahala kebaikan sampai tidak bersisa. Yang ngantri masih banyak. Kata Allah, kalau kalian tidak kebagian pahala salatnya fulan, pahala hajinya fulan, buat pahala zakatnya fulan, ambil dosa kalian kasihkan sama si fulan. Maka dikasihkan pahala habis, dosa numpuk, maka dimasukkan si fulan ke dalam neraka. Hanya gara-gara lisan. Itu bahaya betul lisan. Makanya beberapa pekan yang lalu ada kejadian mbak-mbak dilamar sama laki-laki. Ya sebetulnya udah lama dekat sepakatan. Begitu ngelamar apa kata si cewek? Jangankan lu, malaikat aja ngelamar saya 2 tolak katanya. Ini mulut itu Pak. Malaikat saja yang ngelamar saya tolak. Betul, besok langsung dilamar malaikat Israel. Dia nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong kayak gitu. Allah belum marah gara-gara kelakuannya, tapi Allah marah gara-gara mulutnya. Hati-hati, menyakiti hati orang. Makanya film Titanic Pak,
Sampai sekarang masih fenomenal filmnya ada, apalagi kejadiannya. Itu gara-garanya sederhana. Apa kapal Titanic tenggelam gara-gara banyak judi? Di kapal pesiar lain banyak orang judi, kapal nggak tenggelam. Apa karena banyak orang zina? Di kapal pesiar lain banyak orang zina tapi nggak tenggelam. Banyak orang yang maksiat tapi nggak tenggelam. Banyak yang mabuk tapi nggak tenggelam. Masalahnya bukan itu. Karena Insinyur Thomas Anders ditanya wartawan, apa hebatnya kapal Titanic ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Jajal kata Allah, betul ditenggelamkan. Mulut gara-gara mulut sekali. Kemudian Teizuza, dia ngudut, lagi ngudut asapnya ngebul, naik panggung dia. Tuhan, asap ini kupersembahkan untuk, langsung keselak mati dia. Ini mulut Pak, hati-hati. Banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Jadi wajar kalau Nabi ditanya anak tadi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut. Kadang-kadang masuk surga juga gara-gara mulut. Kadang-kadang begitu. Contoh, Imam Al-Ghazali itu dapat petunjuk dalam mimpi. Karena mimpi itu kan ru'yatul rajulul mu'min juz'un min ajza'il luar. Mimpi ulama itu kan bagian dari petunjuk dari Allah. Dia mimpi bakal masuk surga. Dia nanya, karena kitab saya yang banyak tak tulis, apa karena murid saya yang ribuan, apa karena saya tahajud tiap malam, apa kata malaikat? Bukan. Waktu Anda sedang menulis, ada lalat nemplok masuk dalam mangkuk tinta. Sama Imam Al-Ghazali diselamatkan lalat itu pakai penanya Pak. Diselamatkan, diangkat, ditiup-tiup. Dia nangis, kasihan lalat ini berenang dalam tinta. Apalagi saya, jikalau berenang di tengah api neraka, berguguran air matanya. Hanya gara-gara itu masuk surga Imam Al-Ghazali. Walau ini gak bisa diciplang. Nanti bapak-bapak habis dari sini buat minta buatin kopi. Ada lalat masuk kopi, lalu kita ambil pakai sendok, lalu kita selamatkan lalatnya, lalu mengklaim, "Mak, kayaknya papa masuk surga ini gara-gara menyelamatkan lalat." Jadi walaupun gak bisa persis betul kayak gitu, tapi ingat, hanya gara-gara omongan, hanya gara-gara kata-kata. Ini ada kisah murid guru sama murid. Kalau yang diceritakan Gus itu apa? Kiai Tawakal sama Kiai apa ya? Atau begini, guru sama murid. Muridnya ini belajar sama gurunya, ingin kasyaf, ditampakkan perkara-perkara gaib. Karena dia riyadhah dan mujahadah, seperti apa yang diamalkan gurunya, dapat betul dia. Kasyaf itu ditampakkan beberapa perkara gaib. Tapi yang bikin heran, yang pertama kali dia lihat adalah gurunya sendiri. Di jidat gurunya ada tulisan calon penghuni neraka. Dia minta petunjuk 3 malam berturut-turut, masih juga gurunya ini calon penghuni neraka. Woi, salah belajar saya ini. Ngapa belajar sama calon penghuni neraka? Berhenti dia pengajian Pak. Nggak layak dia ngaji sama guru yang guru itu adalah calon penghuni neraka. Ngilang dia. Lama nggak ngaji-ngaji, dicari gurunya, mana si pulang tuh ngilang. Apa tersinggung ceramah saya? Apa nggak cocok sama isi pengajiannya? Kok ngilang? Suatu hari keparedok ketemu. Kata gurunya, ngapa kamu berhenti pengajian? Guru, kata dia, sejak pertama sekali saya kasyaf, yang saya lihat adalah guru. Tertulis di jidat guru ini calon penghuni neraka. Berhenti saya belajar. Ngapa saya belajar sama calon penghuni neraka?
Ketawa gurunya. Kata gurunya, kalau itu mah gua udah tahu kali. Kalau saya ngajarin kamu kasab, saya sudah jauh hari sudah tahu. Kalau saya ini calon penghuni neraka. Kaget si murid. Lo ngapa guru masih sholat? Ngapa guru masih ngajar ngaji? Ngapa guru masih zakat? Ngapa guru masih puasa? Padahal guru tahu guru bakal masuk surga, masuk neraka. Apa kata gurunya? Tugas saya cuma beramal. Allah yang tentukan. Jadi kata-kata ini Pak yang luar biasa. Tugas saya cuma beramal. Ini kata-kata ini luar biasa kata-kata ini. Allah yang tentukan. Besoknya betapa terkejut sang murid. Terlihat di jidat gurunya, min ahlil jannah, calon penghuni surga. Guru akan masuk surga. Duluan saya tahu, kata gurunya. Kalau engkau ingin tahu mengapa Allah ubah takdir saya yang tadinya neraka ke surga hanya gara-gara kata-kata saya. Tugas saya cuma beramal, Allah yang tentukan. Luar biasa lisan. Hati-hati makanya dengan lisan, terutama dengan saudara muslim kita. Muslim yang baik adalah yang selamat saudara muslimnya dari lisannya dan dari tangannya. Saya minum dulu ya Pak, kayaknya kering betul. Bapak-bapak sabar minumnya. Ini nanti kita masukin YouTube Pak. Jadi YouTube bisa ditonton ulang. Channel YouTube saya Ustaz Suparman Abdul Karim. Di subscribe ya Pak. Kalau Ustaz Abdul Somad udah terkenal, kita mah susah betul ya menambah subscribe gitu ya. Karena nggak viral. Tapi niatnya jangan kesana. Niatnya dakwah. Baik, saya ulang lagi. Lisan. Selamat saudara muslim kita dari lisan kita. Makanya Nabi bersabda, orang muslim yang baik itu begini. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya sendiri. Kita tahu aibnya, kita tahu dosanya, kita tahu bobroknya, tapi berhenti di kita. Saat kita tahu, berhenti di kita. Tutup mulut. Man samat nada, yang diam selamat, itu orang baik. Tapi kalau mulut ini waduh, pertama cerita ke bini, lo tahu nggak tetangga kita? Tapi jangan ngomong ya. Iya, kata bininya. Bini keluar ke rumah samping. Gua tahu dari laki gua, tetangga kita itu begini. Tapi lo jangan ngomong ya. Ya sepronas tahu semua Pak, yakinlah. Ujung jangan ngomong-ngomong, nyebar akhirnya. Ini gara-gara bisa. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya sendiri, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah dan Rasulnya janji, maka Allah akan tutup aibnya dunia sampai akhir. Luar biasa. Terus ada ancamannya ini. Ancamannya begini. Man ayyara akhahul muslim, barang siapa yang menyebarkan aib saudara muslimnya sendiri, lam yamut hatta ya'mala, tidak akan mati dia sampai dia melakukan dosa yang serupa. Puji serongnya tidak mati dia sampai dia melakukan aib yang serupa. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, ciri orang baik merujuk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya begini: Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan saudara mukminnya dari satu kesusahan dunia ini, maka Allah akan lepaskan ia dari kesusahan pada hari kiamat nanti. Wa man yassara an mu'sir, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu ilaihi fid dunya wal akhirah,
maka Allah akan mudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Jangan kebalik Bapak Ibu. Kadang-kadang di Indonesia ini yang mudah hanya dibikin sulit, Pak. Kecuali ada duit, maju tak gentar membela yang bayar. Ada duit urusan lancar, padahal mudah urusan itu. Tinggal pura-pura pakai tangan, mudah. Modal kita doang. Berapa sih harga perak 1000 juga dapat. Cuman tadi kita kebiasaan yang mudah dibikin sulit, apalagi yang sulit tambah rumit. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah akan tetap menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara muslimnya sendiri. Ini luar biasa, ini udah konkret. Kalau yang pertama tadi urusan hati nggak kelihatan, walaupun kadang-kadang orang kiri itu nampak zahir. Yang kedua urusan lisan, mulai naik dia omongan. Yang ketiga ini adalah urusan perbuatan, nolong sesama muslim. Makanya begini Bapak Ibu, justru masa pandemi COVID-19 adalah uji coba kepedulian kita dengan sesama, menolong sesama. Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Saya pikir-pikir masuk akal. Saya ditegur, Pak, Ustaz, agama bukan di mimbar, agama bukan sedang ceramah megang mikrofon, agama itu bukan di panggung-panggung pengajian akbar, tapi agama ada di masyarakat yang lemah. Ini teguran buat saya. Saya pikir iya juga. Kalau di mimbar, di mikrofon sama di panggung ceramah, enak betul agama. Habis ceramah disangoni, diamplopin. Ya kalau panitia lupa paling disusul sampai ke rumah. Walaupun pusat di mana-mana ngomong, ya kalau disangoni alhamdulillah, nggak disangoni itu bangetan. Enak. Makanya saya kadang Bapak Ibu ceramah di kampung di telepon. Nah besok ini di Candipuro, panitia sudah telepon kemarin, Ustaz jangan lupa besok pengajian akbar kita. Mohon maaf nanya bisa rohib pinten. Oh, halus nanya Pak. Bisa rohib pinten. Enggak bablakan aja ibu kata saya. Nanya mau nanya apa? Enggak amplopnya berapa? Ya satu lah kata saya. Enggak isinya loh katanya. Isinya Pak Ustaz berapa? Malu saya. Mengapa saya malu Bapak Ibu? Saya datang ceramah ke sana Pak, paling emak-emak banyak yang ingat lucunya katanya. Belum tentu mereka dapat hidayah gara-gara ceramah saya itu. Bandingkan sama orang jauh lah Pak, datang ke sana modal sendiri, bawa kompor sendiri. Masjid yang tadinya nggak ada yang ada jadi ada yang ada. Ada yang dapat hidayah. Malu saya. Betul, agama bukan di mimbar, bukan di mikrofon. Saya balik ke pernyataan saya Abdul Qadir Al-Jailani. Sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Logikanya begini, kita bikin masjid, masjidnya mewah, paling bantah orang apa? Oh, masjidnya mewah, ubah emas, orang rame-rame, travel, wisata religi, foto di depan masjid, upload di media sosial. Paling banter itu kalau masjidnya mewah. Tapi coba kita datang kepada orang yang lapar, gara-gara corona buruh dirumahkan, pagi gak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, mau utang keluar, utang kemarin belum kebayar, mau minta ke tetangga sudah keseringan, malu rasanya, ngempet nahan lapar.
Tiba-tiba kita datang, nggak banyak sih, cuma bawa uang cepet saja 100.000, nggak usah nunggu BLT pemerintah, kita yang datang bawa uang 100.000. Saya yakin Pak, nggak tahan air matanya meleleh. Makasih dengan kitanya. Habis ucap terima kasih sama kita, dia masuk kamar, sujud lagi sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Tak henti-hentinya lisannya memuji Allah. Makasih ya Allah, Engkau sudah kabulkan doa kami. Engkau kirim orang yang dermawan untuk berbagi dengan kami. Subhanallah. Gara-gara uang cepet kita, lisannya tak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya benar kalau kata orang bijak, bahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Ini Islam ini, Islam ini. Betul kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Mohon maaf Pak, bangun masjid itu mahal. Saya makanya bangga dengan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ini Pak, masjid bangunan Yayasan Pancasila. Zaman Pak Harto berarti kan, bangun Al-Muhajirin. Kelaminnya itu masih begitu. Saya yakin Bapak Ibu, kita ganti marmer paling mahal sana. Orang kaya semua dipelunas. Orang pasar yakin saya bisa. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, fisik itu mahal. Ada orang membangun masjid bermiliar-miliar, guru ngaji aja nggak bayar. Subhanallah. Saya jadi ingat sabda Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Saya cuma nusuk saja kepada pengurus masjid. Ini udah bagus banget Pak, masjid kita ini. Kalau belum akan ambruk, saran saja, nggak usah dibongkar. Nggak usah berlomba ikut-ikutan mempermewah masjid. Kita bikin 3 lantai juga sanggup, Pak. Yakin ada duitnya. Tapi habis dana buat fisik miliaran. Mungkin kalau kita renovasi Al-Muhajirin ini butuh dana setidak-tidaknya 20 miliar. Bayangkan kalau dana itu untuk umat. Subhanallah, Allah Akbar. Untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, itu luar biasa nilainya, sungguh luar biasa. Kita bisa melakukan itu. Makanya kata Nabi, umat akhir zaman ini kerjanya cuma bermewah-mewah akan masjid. Lomba-lomba mempermewah masjid. Keramik sudah bagus, congkel ganti granit. Granit putih sudah bagus, congkel lagi ganti hitam. Gak puas-puasnya. Yang penting ada proyek. Paradigmanya paradigma fisik. Iya betul, Nabi dulu bangun peradaban dari masjid. Dari hijrah dari Mekah ke Madinah, di Kuba itu bikin masjid. Tapi jangan salah paham, masjid Nabi di Kuba itu cuma batu dijejer segi 4. Lalu Nabi nyebut ini masjid, tidak ada lantainya, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya yang megah. Betul peradaban dari masjid, tapi bukan identik dengan kemewahan. Baik, saya lanjutkan lagi. Tahun 2020 1441 Hijriah dan 1442 Hijriah ini edisi Mekah di lockdown, nggak boleh orang naik haji dan umrah. Ribut orang se-Indonesia ini Pak. Padahal dulu juga tahun 868 itu gara-gara virus meningitis dia udah di lock, Mekah nggak bisa naik haji orang luar, hanya orang internal yang bisa naik haji. Udah nggak heran namanya Mekah itu kalau lagi ada wabah pasti di lock, bukan hanya zaman sekarang. Tapi saya jadi ingat perkataan orang bijak, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga ya Pak. Bayangkan kalau duit umroh 20 juta itu, bagi yang sudah sering ya, kasih sama keluarganya yang susah, luar biasa. Kasih sama tetangganya yang kelaparan, jadikan modal usaha, itu luar biasa. Ini yang hilang dari umat Islam. Kita berlomba bikin masjid, berlomba dengan kemewahan, tapi lupa dengan esensi dakwah yang sebenarnya.
saya ingin tegaskan sedikit dulu Pak. Itulah latar belakangnya di kita Pak. Itulah latar belakangnya kita punya gerakan serbu. Sama ibu-ibu sudah ikut semua, ibu-ibu Al-Muhajirin ya. Ibu-ibu Al-Muhajirin, kelompok Ali Santana 8, ibu-ibu pengajian sawit ya. Ada 3 grup, promosi walinya ada 3 grup Pak. Kita alhamdulillah Bapak Ibu bisa bagi sembako, bisa bantu biaya berobat, ratusan Pak bahkan. Bedah rumah, alhamdulillah Bapak Ibu, kebiar Muharram ini kita gerakan subuh itu bedah 3 rumah sekaligus. Oh nanti sujud-sujud Pak, nangis-nangis yang punya rumah. Terima kasih Pak Kiai, saya doakan donaturnya masuk surga semua. Satu rumah itu yang gak mewah, cuma 16 juta. Cuman masyarakat ngerjainnya gotong royong, permanen, pakai bata bolong yang itu pedang nggak patah itu Pak. Subhanallah. Jadi permanen, pakai besi, pakai cor-coran gitu. Subhanallah. Bedah sudah banyak yang kita bedah. Di Labuan Ratu Raya itu Wali Son, rumahnya hampir ambruk. Kita bedah senilai 27 juta selesai. Ada tunanetra Bapak Ibu. Yang binaan kita tunanetra itu 46 keluarga di Bandar Lampung, 46 kakak. Rata-rata suami istri tunanetra. Kita modal usahanya, ada yang sudah dibedah rumahnya juga. Kalau Bapak Ibu lihat tunanetra jualan kerupuk, jual keripik, binaan kita semuanya. Kita arahkan agar mereka ini tidak ngamen, karena ngamen itu separuhnya masih miskin. Kemudian ada bantuan produktif namanya modal usaha, ada bantuan kualitatif beasiswa pendidikan. Saya terasa betul dari mulai bulan Juli, Agustus, September membayar sekolah sama kuliah itu 100 juta lebih. Enggak kebayang Bapak Ibu duitnya dari mana itu. Banyak sekali orang-orang dermawan. Saya baru tahu betapa mahalnya biaya sekolah sekarang. Ada anak duafa, bapaknya diamputasi, potol kakinya. Susah sekali Bapak Ibu. Amputasinya juga pakai biaya kita. Karena pakai jamkesda, mohon maaf betul sama pemerintah daerah ini. Pakai jamkesda itu KTP KK diputer-puter. Suruh datang lagi minggu depan, udah setengah tahun belum dipotong juga kaki. Ulatnya itu Pak sudah 11 ini penuh isinya. Kalau keluar saya ulatnya, ulat belatung dari dalam tulangnya itu sampai telapak kakinya itu tus lepas dengan sendirinya, potong dengan darah yang muncul. Bawa ke rumah sakit minta dipotong, gimana? Enggak diurus-urus. Sabut berkasnya kata saya, sini kita bawa pakai gerakan seni. Hari ini masuk, besok langsung amputasi di gerah sana. Indonesia ini orang miskin masih dilarang sakit Pak. Ini Indonesia. Iya katanya ada fasilitas kesehatan, tapi ini kenyataannya. Ada namanya Bu Arbeti, perutnya kayak hamil 9 bulan, tumor ganas. Ini udah kayak mau pecah perutnya. Bawa di Abdul Muluk, pakai KTP KK itu, udah rujuk Abdul Muluk, datang lagi mau di USG minggu depan dia muter nggak selesai. Sekali ngantri di bagian spesialis rumah sakit Abdul Muluk itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Pernah dia ngantri nunggu dokter spesialis, mohon maaf Bu, dokternya nggak datang. Ibu datang lagi besok 6 jam Pak, apa rasanya perut segitu? Belum dapat ruangan. Bu, ambil berkas kata saya, kita bawa ke rumah sakit Geraha Husada, masuk seminggu langsung operasi. Allah Akbar. Ini Indonesia. Nah itu yang mesti kita tolong yang sedemikian rupa. Biaya sekolah mahal Bapak Ibu. Ada anak binaan kita itu masuk SMK negeri di Bandar Lampung, suruh bayar 15 juta. Saya datang ke sekolahnya, Bu, Pak, kata saya, ini orang nggak mampu. Yang bayarnya juga kami loh Pak, kata saya. Enggak Ustaz, bisa dicicil kata dia. Atau ngajuin posda. Nah, ngajuin posda itu kan butuh waktu. Kita harus bayar dulu kan. Belum tentu disetujui juga. Ini Indonesia Bapak. Padahal anggaran pendidikan itu 400 triliun. 400 triliun itu kan kalau untuk sekolah Bapak Ibu, itu bisa gratis sekolah dari TK sampai sarjana S1, bisa gratis.
Dan gaji guru honor paling sedikit 5 juta sebulan. Gaji guru honor. Gaji guru ngaji 10 juta sebulan. Tunggu saya jadi presiden ya Pak ya. Kalau saya jadi presiden begitu 400 triliun. Tapi kemana uang itu? Kemana uang itu? Subhanallah, luar biasa. Jadi kita sampai segitunya. Dan mohon maaf terakhir ini, UKT kuliah yang kita bayar, sayangnya harus mahal sekali. Hanya gara-gara sudah lengkap berkasnya, anak-anak tunanetra, orang tuanya jelas gak punya rumah, bapak ibunya buta suami istri, minta UKT saja yang paling rendah. Jadi kalau nggak mau menggratiskan kuliah, tapi begitu pengumuman UKT 3 juta, 4 juta, dan yang saya sekarang itu benar terjadi. Ada yang punya mobil 2, rumah 2, bayar UKT 400. Karena saya jadi bingung dengan dunia ini. Nah ini yang harus kita tahu loh Bapak. Nggak mungkin mereka hanya gara-gara nggak kebayar 3 juta berhenti kuliah. Kita yang mesti bayar. Baik, sekali lagi kesimpulannya ada 3. Ini pengantar ya Pak. Kesimpulan ada 3. 1, orang baik di sini senang melihat orang lain senang. Itu susah melihat orang lain susah. 1. 2, dia jaga lisannya dari menceritakan aib orang lain. Dan yang ketiga, tak henti dia menolong saudara muslimnya sendiri. Subhanallah. Baik, ada yang bertanya, silakan. Silakan Pak, pertanyaan Ibu di belakang. Cukup ya, sudah masuk ke dusur. Saya kasih kaidahnya ya Pak. Seandainya waktu ngajinya molor, nggak mesti harus sampai subuh, harus lihat tidak. Sholat Isra itu begini, kecepatan kalau bisa jangan, terlambat nggak apa-apa. Misalnya kita ngaji sampai 6:30, sholat Isra nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tetap sholat Isra. Yang nggak boleh tapi begini, sudah selesai kegiatan, kita keluar masjid, aktivitas lain, lalu mau sholat Isra, itu tidak boleh. Di sholat Isra itu berurutan sampai kita duduk selesai berzikir, sholat 2 rakaat. Jadi itu sholat Isra. Jadi pahalanya keajri hajatin wa umratin, sama seperti pahala haji dan umrah. Bagi yang mengamalkan, bagi yang tidak mengamalkan, memang ulama terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat mengenai sholat Isra. Ada yang mengatakan tidak ada sholat Isra, nggak apa-apa, karena itu perkara sunnah biasa. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dan marilah kita bersama untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib.